Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asep Wahyu TV. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang mengapa air kolam lele berubah warna. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar selalu update dengan informasi dari kanal ini. Lalu like bila kalian suka dengan video ini, serta share ke teman-teman lainnya agar mereka juga tahu tentang informasi yang kita berikan. Kualitas air sangat mempengaruhi sukses atau tidaknya dalam membudidayakan ikan, terutama ikan lele. Faktor air yang buruk bisa mengakibatkan berbagai masalah yang sangat riskan akan kematian, sehingga akan menimbulkan kerugian yang besar bagi para pembudidaya. Oleh sebab itu, banyak sistem dikembangkan tentang cara mengolah air yang benar. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas air sehingga permasalahan yang sering dihadapi pembudidaya akan terurai, sehingga hasil produksi bisa meningkat dan keuntungan para pembudidaya menjadi lebih besar. Banyak sistem yang telah kita kenal saat ini teman-teman, dari mulai yang menerapkan kolam konvensional hingga modern seperti sistem bioflok dan sistem RAS. Terkhusus yang membudidayakan ikan lele, tentunya banyak dari teman-teman yang sudah menerapkan sistem bioflok. Hal ini tentunya telah kita ketahui bahwa sistem ini sangat membantu dalam peningkatan produksi serta menurunkan polusi di dalam kolam. Namun mungkin ada yang masih bertanya-tanya mengapa air di dalam kolam berubah warna, sehingga menimbulkan keraguan apakah air yang ada masih aman untuk digunakan. Dalam penerapan sistem bioflok ada beberapa standar yang harus dilakukan, terutama dalam pengolahan air. Dari proses awal sebelum tebar benih hingga pada saat pembesaran sedang berlangsung. Hal ini mengakibatkan beberapa keadaan terjadi pada kolam, terutama airnya. Perubahan warna pada air kolam juga dipengaruhi oleh jumlah ikan atau padat tebar yang dilakukan. Semakin padat ikan dalam kolam, perubahan warna semakin cepat. Lalu, mengapa air kolam lele berubah warna? Mari kita ulas penyebab dan korelasinya. Yang pertama, air berwarna hijau muda. Kolam yang hijau muda menunjukkan adanya plankton berklorofil dengan kepadatan rendah. Jenis plankton tersebut antara lain kategori Cyanobacteria dan Gloreticia acinulata. Plankton ini mampu menjalankan fotosintesis ketika siang hari dengan bantuan cahaya matahari, sehingga kadar oksigen terlarut meningkat. Hal ini baik karena akan menambah nafsu makan ikan lele. Namun sebaliknya, pada malam hari plankton akan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida, sehingga kadar oksigen menurun. Kolam yang berwarna hijau muda ini dinamakan green water system. Warna hijau muda ini sering terlihat pada kolam terpal, beton, juga fiber konvensional, atau pada awal-awal sistem bioflok. Hal ini terjadi juga karena adanya peningkatan pertumbuhan alga yang signifikan akibat dari pemupukan yang dilakukan pada saat fermentasi kolam. Dengan demikian, yang perlu teman-teman perhatikan adalah untuk terus melakukan aerasi, terutama di malam hari, sehingga kadar oksigen terlarut tetap terjaga. Yang kedua, air berwarna coklat muda. Warna kolam lele yang baik yaitu warna coklat muda. Warna coklat muda adalah warna yang sering ditemui di beberapa kolam budidaya, contohnya pada kolam tanah, kolam air deras, dan kolam beton. Artinya pembudidaya sudah mahir dalam memelihara kolamnya, karena warna air coklat menunjukkan kandungan materi organik dan mineral yang cukup terjaga dengan baik dan bisa berfungsi sebagai suplai makanan. Selain itu juga, warna coklat muda adalah tanda bahwa pemberian pakan tidak berlebihan. Dalam sistem bioflok, warna ini biasanya terjadi setelah tebar benih dilakukan. Hal ini disebabkan plankton dan alga yang ada telah dimakan oleh ikan, serta proses penguraian pakan dan limbah ikan oleh probiotik sedang terjadi. Hal ini terjadi lumayan lama teman-teman, sekitar 2-3 minggu, hingga pada akhirnya air berubah menjadi coklat tua. Yang ketiga, air berwarna coklat tua.
Warna coklat tua mengindikasikan tingginya kepadatan kotoran, sisa pakan, dan lumpur. Pada kolam bioflok, warna ini menjadi wajar sebab sistem budidaya bioflok sengaja menambahkan kuman sebagai suplemen makanan. Warna air yang pekat ini juga sesungguhnya mencegah ikan dari stres sebab terbebas dari adanya bayangan dan gangguan hama dari luar kolam. Sedangkan pada kolam yang berwarna pekat secara natural, sebaiknya lebih diperhatikan karena kondisi ini kurang baik, menunjukkan kepadatan dan polusi organik terlalu tinggi. Pemberian aerasi di malam hari sangat dianjurkan karena populasi plankton dan bakteri akan mengabsorpsi oksigen ketika malam hari. Dan yang keempat, warna air berwarna merah kecoklatan. Biasanya warna kolam yang merah menunjukkan penerapan menambahkan bakteri probiotik sebagai pengurai limbah dan menjaga kualitas air. Budidaya lele yang memakai metode ini terbukti bagus pertumbuhannya sebab kandungan materi organiknya meskipun volumenya tinggi tapi berfungsi sebagai suplemen makanan. Pada kolam berwarna merah yang terjadi secara alami, selain karena adanya bakteri probiotik, warna ini juga dihasilkan oleh plankton yang memiliki pigmen merah seperti diatom dan alga rhodophyta. Dan apa yang menjadi pertanyaan kita semua, apakah perubahan air pada kolam berbahaya? Tentu tidak, teman-teman. Hal ini wajar terjadi di dalam kolam sistem bioflok. Selama kondisi ikan baik dan nafsu makan tidak menurun, maka air yang ada masih bisa ditoleransi oleh ikan. Namun ketika ikan sudah memperlihatkan keadaan yang negatif, maka terapi harus dilakukan, seperti pergantian air atau menambahkan probiotik dan aerasi. Mengurangi padat tebar atau sortir juga menjadi solusi paling jitu dalam menangani masalah ini. Sebab semakin padat benih yang ditebar, maka permasalahan semakin mudah terjadi. Oleh karena itu, teman-teman harus efektif dalam melakukan tebar benih. Jangan terlalu padat dan jangan pula terlalu jarang. Nah, itulah teman-teman ulasan kita tentang perubahan air pada kolam lele. Tentunya segala sesuatunya harus kita perhatikan dengan keseriusan dan ketekunan. Sebab sukses tidak akan datang tanpa kedua hal tersebut. Salam sehat selalu dari saya. Jangan lupa ikuti terus perkembangan channel ini untuk tetap menjaga tali silaturahmi. Baiklah teman-teman, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya supaya mereka juga mengetahui informasi yang kita berikan. Dan bagi teman-teman yang memiliki pengalaman lebih, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.